So, BOJ sudah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan kali ini kita akan mendengarkan apa yang akan dilakukan atau BOJ sudah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan berikutnya berarti kita tinggal fokus dengan pernyataan dari Kazuo Ueda yang akan muncul kurang lebih di siang hari ini. Saya masih menunggu apa yang akan terjadi ataupun apa yang dipublish dari media. Tapi untuk saat ini perkiraan saya kemungkinan Ueda masih tetap membuka peluang untuk kenaikan suku bunga. Tapi yang jadi masalah adalah data-data ekonomi yang mendukung. Tapi juga ada beberapa hal yang dipertimbangkan sehingga mereka memutuskan untuk menahannya untuk sementara waktu. Tapi kira-kira untuk nanti malam seperti apa? FOMC kemungkinan juga akan unchanged alias tidak merubah suku bunganya. Tapi ada beberapa poin yang mungkin akan menjadi indikasi tambahan yang perlu dicermati. Berikut ulasannya. So, yang menggerakkan market kemarin kita sudah kategorikan negatif dan juga positif. Saya hapus untuk masalah shutdown karena memang ternyata memang dampaknya juga relatif singkat ya atau terbatas. Oke, lalu kemudian kali ini justru yang dampak positif ini agak berkurang teman-teman. Kalau kita kaitkan dengan geopolitik Rusia Ukraina, saya agak ragu apakah itu bisa dikategorikan positif apa tidak. Tapi mungkin ada pembicaraan lebih lanjut yang mungkin akan terjadi di akhir pekan ini, di hari Sabtu atau hari Minggu. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan atau upaya apa yang akan dilakukan lebih lanjut oleh Amerika untuk meyakinkan dalam ini dari Rusia. Nah, tapi yang jelas semua bergeser ya. Yang tadinya kita anggap di titik tengah yang harusnya bisa kedua sisi, bisa saja positif, bisa saja negatif. Saya pindahkan Rusia dan Ukraina itu langsung masuk ke kategori negatif karena nampak sekali tadi malam indeks saham itu mengalami penurunan kembali dan emas langsung terdorong naik sampai ke 3038 tadi malam dan bahkan siang ini sampai ke 3045. Nah, jadi ada 4 poin ya. Kebijakan tarif resiprokal yang masih tetap ditunggu-tunggu itu adalah tanggal 2 April. Kemungkinannya itu juga yang selalu dipertegas oleh tim ekonomi dari Donald Trump. Kemudian yang kedua adalah tarif ini yang dikhawatirkan akan memicu kepada posisi resesi. Nah, ini juga akan korelasinya adalah kepada keputusan FOMC nanti malam, termasuk pernyataan ataupun sikap kebijakan dari Powell dan kawan-kawan di FOMC. Ingat, posisinya mungkin tidak akan terkait dengan suku bunga, tapi melainkan kepada dot plot dan proyeksi ekonomi, termasuk juga pernyataan Powell. Kemudian yang ketiga adalah Israel yang menyerang Hamas. Ini juga menjadi berita hangat untuk eskalasi geopolitik kemarin, dan kelihatannya itu juga menjadi salah satu faktor tambahan yang menyebabkan kenapa emas mengalami kenaikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir tentunya kategorinya adalah Rusia. Yang kemarin ternyata tadi malam itu kalau kita simpulkan secara keseluruhan tidak terjadi kesepakatan tentang gencatan senjata. Ya, tapi poinnya adalah teman-teman gencatan senjata yang diinginkan oleh Ukraina ini masih tetap dipertanyakan dan juga masih perlu dicermati lebih mendalam. Dan kesimpulannya, ya walaupun ada kesepakatan tapi kesepakatannya hanya dua pihak yaitu Rusia dan Amerika. Dan ini kaitannya dengan kesepakatan energi. Sementara yang juga akan dinanti adalah masih tetap proses kelanjutan dari Rusia Ukraina dan juga kaitannya dengan FOMC meeting nanti malam. Nah, kalau kita perhatikan dari geopolitik terbaru, ternyata simpulannya seperti ini teman-teman. Ada beberapa poin yang sempat tercatat di sini, yaitu kaitannya dengan kesepakatan bahwa kedua pihak dalam hal ini Rusia dan Amerika itu sepakat menjadi jembatan untuk bersama-sama menjaga keamanan global. Jadi kalau ini kita kaitkan mungkin ya agak relatif moderat lah ya untuk dampak yang spesifiknya. Kemudian yang kedua adalah sepakat untuk menukar 175 tawanan dari masing-masing pihak, termasuk 23 prajurit Ukraina yang terluka akan dilepaskan oleh Rusia. Nah, yang terakhir ini adalah yang salah satu yang mungkin menjadi sorotan, yaitu Rusia sepakat untuk menahan diri untuk tidak menyerang fasilitas energi Ukraina selama 30 hari ke depan. Jadi sebetulnya secara basic mungkin inilah gencatan senjata, tapi bukan gencatan senjata yang diinginkan setiap orang atau bahkan yang disyaratkan oleh Ukraina. Nah, jadi bagi saya ini kecenderungannya adalah masih hold, masih wait and see, masih belum jelas, masih blur. Jadi kita harus melihat ini sisi negatif dari sisi geopolitik. Artinya belum akan ada kesepakatan ke depan. Nah, terkait dengan kesepakatan gencatan senjata yang akan atau yang sedang ditargetkan, maka mereka berdua atau dalam ini adalah Trump dan juga Putin itu sepakat untuk membentuk suatu kelompok atau grup yang terdiri dari para ahli untuk menilai ataupun fokusnya nanti adalah untuk bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada pada Rusia dan Ukraina. Kemudian yang kedua,
Yang juga bakal menarik di sini adalah Putin menekankan kembali bahwa kalaupun terjadi gencatan senjata, apapun bentuknya gencatan senjata, maka syarat utama itu harus mencakup penghentian mobilisasi dan juga kecenderungan bagi Barat ataupun pihak Barat memasok pasokan ataupun senjata tambahan kepada Ukraina. Nah, ini juga termasuk menyinggung kepada Amerika ya. Tapi saya rasa dengan kondisi yang pernah terjadi waktu Zelensky berkunjung ke Gedung Putih kemarin, berujung kepada dipecat ataupun diusirnya Zelensky dari Gedung Putih, saya rasa Amerika sudah sangat serius tidak akan membantu terlalu istilahnya mungkin lebih kepada agresif untuk Ukraina. Nah, mungkin ini juga salah satu poin yang bisa disepakati oleh Trump dari apa yang diminta oleh Putin. Nah, tapi inti dari ini adalah tentunya proposal yang diajukan oleh Ukraina terdapat satu poin yang mungkin menunjukkan bahwa 30 hari ke depan istilahnya Ukraina masih diperkenankan untuk melakukan mobilisasi atau bahkan pihak Barat mungkin mobilisasi. Kalau berkaca kepada status 2022, itulah yang terjadi. Negara Barat langsung melakukan mobilisasi, dalam hal ini menyokong dengan prajurit-prajurit tambahan ataupun bahkan pasokan senjata tambahan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Putin. Jadi kalau memang gencatan senjata dan itu ingin long lasting istilahnya perdamaian yang lebih panjang, maka kecenderungannya Putin menginginkan itu harus dihentikan. Nah, kita belum tahu apakah ini akan disepakati oleh Uni Eropa atau tidak, tapi yang jelas masih ada kesepakatan ataupun pembicaraan antara Amerika dengan Rusia, dan itu akan terjadi di Jeddah di hari Sabtu ataupun hari Minggu mendatang. Nah, kita tinggal tunggu. Jadi statusnya itu sebabnya kenapa saya memasukkan masih ada harapan untuk kemungkinan pembicaraan damai Rusia-Ukraina. Well, at least setidaknya itu masih bisa diharapkan ya. Ya kecuali untuk Israel dan Hamas yang kecenderungannya agak repot sedikit. Nah, kemudian yang juga menekan kepada indeks saham adalah Fitch, lembaga pemeringkat yang ternyata menurunkan proyeksi pertumbuhan Amerika. Kali ini latar belakangnya adalah perang dagang global, dan menurut Fitch singkatnya adalah mereka melihat Amerika lah yang memicu semua ini dan akhirnya terpicu kepada perang dagang global. Yang dikhawatirkan justru perang dagang ini akan mengurangi atau menurunkan tingkat pertumbuhan masing-masing negara termasuk Amerika. Yang mencolok adalah Amerika yang tadinya mereka memperkirakan untuk 2025 ini akan ya setidaknya ada di 2,1% untuk laju pertumbuhan GDP-nya. Ternyata proyeksinya menjadi turun sampai 1,7%. Sementara untuk globalnya sendiri dari 2,6 menjadi 2,3%. Yang juga agak menarik di sini adalah Kanada dan Meksiko diperkirakan akan terjadi resesi. Padahal selama ini atau sejauh ini kita memperkirakan justru pelambatan tersebut akan terjadi pada Amerika, dan itu yang menjadi kekhawatiran atau tingkat kekhawatiran sampai saat ini yang bergeser dari inflasi menjadi kekhawatiran terhadap resesi. Nah, tapi pada dasarnya apa yang disebutkan oleh Fitch ini adalah poin-poin yang mengindikasikan mereka memang juga melihat indikasi adanya perlambatan ekonomi. Jadi ini juga yang mengindikasikan tingkat permintaan yang lemah, kemudian tingkat belanja konsumen yang lemah, yang berujung nantinya kepada posisi resesi. Apalagi inflasinya masih relatif tinggi. Walaupun ya kita sudah lihat harga minyak sudah relatif lebih rendah. Nah, ini adalah figur kedua pemimpin ataupun ketua bank sentral, yaitu Powell dan juga Kazuo Ueda. Keduanya memiliki kesamaan dan keduanya mengalami dilema sebetulnya, teman-teman. Kalau kita bicara tentang Ueda yang sudah memutuskan tadi BOJ menahan suku bunga dan tidak menaikkan terlalu cepat, ini indikasinya adalah mereka juga masih menghadapi kondisi yang nyata bahwa ekonomi atau beberapa bagian ekonomi itu masih relatif lebih lemah. Dan ternyata sudah muncul pernyataan dari Kazuo Ueda juga menekankan bahwa pertumbuhannya sudah menerat, tapi beberapa pelemahan itu yang masih bisa terjadi atau masih tercium. Sehingga otomatis di sini BOJ tidak tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga, dan mungkin juga mereka masih menantikan terkait dengan pembicaraan upah yang akan terjadi di pertengahan bulan Maret ini atau diharapkan akan segera berakhir di akhir Maret. Jadi kita akan lihat kesimpulannya apakah akan terjadi kenaikan upah sesuai dengan yang diharapkan, mungkin 5,5 atau bahkan 6% dari yang sebelumnya di tahun 2024 adalah 5,2 atau 5,3%. Nah, kondisi ini juga akan disinggung dengan inflasi. Inflasinya mengalami kenaikan, tapi juga
Penekanannya bagi UEDA adalah inflasi tersebut naik bukan karena kenaikan harga energi, melainkan karena meningkatnya konsumsi domestik, dan itu yang sedang dicari. Dan bagi kesimpulannya, kondisinya sebetulnya sudah relatif ada dan syarat-syaratnya sudah cukup terpenuhi. Cuman sayangnya mereka tidak bisa memutuskan lebih cepat. Saya rasa ini akan korelasinya dengan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Selama Fed-nya tidak memberikan indikasi untuk turunkan suku bunga lebih lanjut, maka BOJ pun akan menahan diri. Nah, kondisinya mungkin kita akan lihat berbeda situasinya pas di bulan Mei, dan itu berarti butuh 1 atau 2 bulan ke depan. Setelah itu data-data ekonomi yang muncul seperti tenaga kerja ataupun bahkan data inflasi dari kedua negara. Nah, satu sisi untuk Powell sendiri dilemanya jelas di sini. Karena kaitannya dengan inflasi yang memang masih tetap tinggi, dikhawatirkan juga terganggu oleh tarif yang mungkin bisa mendorong kepada inflasi. Ternyata posisi yang terakhir yang terbaru adalah melemahnya beberapa data ekonomi yang menunjukkan pelemahan aktivitas ekonomi. Sehingga akhirnya muncullah terbesit dengan kekhawatiran resesi karena adanya aktivitas ekonomi yang ya bisa dibilang melemah. Nah, kalau ini kondisinya, maka kita tidak akan melihat penurunan suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat. At least bukan berarti dia tidak akan menurunkan, karena kondisinya tetap. Kalau misalkan fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi, maka mereka harus segera menurunkan suku bunga. Tapi kalau fokusnya kepada inflasi, mereka akan sesuaikan apakah inflasi tersebut sudah turun apa tidak. Kabar bagusnya, kalau kita lihat dari data CPI dalam 1 atau 2 bulan terakhir, jelas datanya menunjukkan ada proses disinflasi yang berlanjut atau penurunan inflasi yang berlanjut, dan salah satunya juga dipicu oleh harga bahan bakar energi yang sudah mengalami penurunan. Bayangkan dalam 1 bulan setengah kita sudah melihat penurunan harga minyak mentah dari 80 menjadi $65 dan mengakibatkan CPI ataupun bahkan inflasi PCE itu turun secara signifikan. Ya, berarti kalau misalkan ternyata kita dapatkan lagi penurunan harga minyak lebih drastis lagi di bawah $65, maka terbayang bahwa inflasi dalam 1 atau 2 bulan ke depan bisa saja terjadi penurunan kembali. Dan itulah yang kemungkinan akan dieksekusi oleh Powell dan kawan-kawan. Nah, kaitannya dengan ini, berarti kita akan bicara tentang FOMC meeting nanti malam. Ada beberapa hal yang tentunya perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, kaitannya dengan suku bunga. Suku bunga bulan Maret tidak akan berubah dan itu sudah diantisipasi 99%. Artinya apa? Artinya kalau diumumkan kebijakan suku bunga tetap 4,25-4,5% sama sekali tidak berubah, bukan berarti market merespon hal tersebut. Justru marketnya bergerak gara-gara di waktu yang bersamaan saat pengumuman tersebut justru mereka juga umumkan proyeksi ekonomi dan juga dot plotnya. So perhatikanlah economic projection dan juga dot plot. Proyeksi ekonomi ini kaitannya dengan proyeksi pertumbuhan GDP dan juga inflasi. Bagi saya istilah yang paling normal mungkin apakah mereka optimis apa tidak. Itu saja. Kalau misalkan kecenderungannya optimis terhadap pertumbuhan ekonomi dan merasa masih cukup kuat, masih cukup sehat, ya berarti kondisinya tidak akan dapatkan alasan untuk menurunkan suku bunga lebih cepat dan tidak melihat ada alasan untuk resesi, sehingga akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh market itu tidak terpenuhi. Kalau begitu, apa yang terjadi? Maka emas ataupun bahkan indeks saham itu akan mengalami penekanan lebih lanjut. Dan itu berarti mengakibatkan dolar akan mengalami penguatan. Sementara sebaliknya, kalau terjadi pesimisme atau katakanlah mereka menurunkan proyeksi pertumbuhan GDP karena seiring dengan melambatnya aktivitas ekonomi, maka ini tanda-tanda bagus yang bisa diharapkan nantinya akan memberikan sinyal untuk penurunan suku bunga. Walaupun tidak dalam waktu dekat, tapi at least ini pengakuan terhadap kondisi ekonomi yang mungkin bisa dikatakan sudah memang menunjukkan tanda-tanda melambatnya ekonomi. Nah, berarti emas ataupun saham itu akan naik kalau memang ternyata terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan. Kemudian dot plot suku bunga yang sebelumnya terakhir adalah di pertemuan Desember itu menunjukkan 2 kali peluang untuk pemangkasan di 2025. So yang kita butuhkan kali ini adalah apakah itu akan konsisten dengan 2 kali atau akan dikurangi. Minimal kalau dia konsisten dengan 2 kali, kita masih punya harapan dan emas masih bisa mengenaikan, kecuali untuk saham. Saham agak sulit untuk mengenaikan, walaupun ujung-ujungnya juga naik ya. Tapi minimal yang akan diperlukan berikutnya adalah eksekusi dari Fed. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kekhawatiran atau kecemasan, maka safe haven itu akan lebih dulu naik daripada aset risk, ya mungkin risk aset atau dalam hal ini adalah pasar saham. Nah, sementara kalau misalkan ternyata cut rate-nya diturunkan dari 2 menjadi 1 kali atau bahkan tidak ada cut rate, nah ini yang berbahaya. Saham ataupun bahkan emas itu akan mengalami anjlok ataupun penurunan yang signifikan dan kategorinya mungkin emas mengalami koreksi yang cukup tajam.
Nah, di sisi lain, Powell speaks, pidato Powell, press conference, atau bahkan Q&A, maka kemungkinan ini akan menjadi goals utama atau goals terakhir dari pergerakan market. Jadi jangan kaget kalau di 15 menit pertama sampai ke dot plot itu akan menggerakkan market, misalkan dia rebound ataupun naik, atau terutama untuk emas lanjutkan kenaikan. Mungkin di sisi lain pidato Powell itu akan menyebabkan crash ataupun pembalikan. Atau sebaliknya, kalau ternyata terjadi penurunan lebih dulu pada emas ataupun indeks saham, saat pernyataan Powell bisa saja berubah drastis dan itu melonjak naik. Nah, syaratnya adalah pernyataannya harus dovish. Dovish ini dikategorikan kalau misalkan Powell masih cukup yakin dan tetap menunggu dengan data ekonomi, tapi masalahnya adalah dia juga mengakui adanya perlambatan pada sisi ekonomi. Jadi kalau ini yang terjadi, berarti sisi less hawkish dan juga dovish. Berarti ini akan mendukung kepada rebound pada pasar emas ataupun indeks saham. Istilahnya ada kesempatan bahwa itu akan diperbaiki dan menjadi prioritas utama. Nah, tapi kalau misalkan pernyataannya relatif hawkish dengan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi masih tetap normal, masih cukup kuat dan tidak ada gangguan resesi, maka hati-hati, kemungkinan kita akan melihat harga indeks saham ataupun emas itu akan koreksi lebih lanjut. So, pada dasarnya, apapun yang terjadi pada keputusan FOMC nanti malam, saya masih memandang optimis kepada harga emas. Jadi kecenderungannya, kalaupun terjadi tekanan pada emas sampai mungkin pagi hari, setelah FOMC ataupun setelah Powell speaks, maka yang harus diperhatikan adalah concern dari market, itu kekhawatiran resesi masih tetap ada dan semakin menguat dengan data-data ekonomi yang melemah. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah demand itu akan kembali muncul kepada emas sehingga akhirnya mendorong safe haven dengan mudah kembali rebound di pagi hari ataupun di sesi Asia. So, hati-hati dengan segala bentuk dari skenario ini, yang titik utamanya akan concern adalah eksekusi dari Powell. Nah, sementara untuk ekonomi kalender untuk hari ini, setelah tadi keputusannya adalah BOJ mempertahankan suku bunga 0,5%, selanjutnya kita akan fokus dengan data CPI zona Eropa yang diperkirakan mengalami penurunan dari 2,7 menjadi 2,6% untuk core CPI, tapi untuk CPI utama itu 2,5 menjadi 2,4%. Pada dasarnya dengan data ekonomi yang relatif lebih rendah dan juga terjebak pada stigma melambatnya ekonomi, maka kemungkinan harusnya euro akan mulai penurunan karena itu membuka jalur untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dari ECB. Tapi kabar positif dari Jerman, harusnya ini yang menopang dan menahan penurunan supaya tidak terlalu tajam. Well, at least untuk saat ini dia masih punya fondasi yang cukup menggembirakan. Nah, terkait dengan nanti malam, crude oil inventory ini akan menjadi catatan tambahan apakah minyak akan sentuh level 65 atau bahkan tembus 65 atau kembali rebound ke level 67. So, nanti kita akan lihat posisinya akan seperti apa dari data ekonomi yang akan muncul nanti malam.